Wah, dia sangat gila dan juga sangat cantik. Dia adalah Joker versi perempuan yang paling disukai siapapun. Muka yang cantik dan badan yang ideal. Semua orang tidak bisa berpaling. Dan dia adalah wanita gila yang paling terkenal di Gotham. Demi kekasihnya, dia melepaskan pekerjaannya di rumah sakit jiwa. Hanya untuk membantunya melarikan diri. Bertemu dengan Joker yang menyembunyikan diri darinya. Dia mempertaruhkan nyawanya dengan menyetir motor untuk mencegat Joker. Memaksanya untuk berhenti. Demi membuktikan rasa cintanya, dia melompat dari ketinggian dan jatuh ke kolam yang dipenuhi bahan kimia. Keputusan yang gila ini, akhirnya menggerakkan hati Joker. Dia melepaskan jaket dan menolongnya. Joker menggedongnya dari kolam itu. Dan mereka pun berciuman. Selanjutnya dia menjadi wanita Joker yang seksi dan gila. Selalu berada di sisinya. Dan Joker juga mencintainya. Orang-orang berkata bahwa wanita Joker sudah mendapatkan cinta abadi. Tetapi sekarang, dia yang melepaskan semuanya demi cinta. Terakhir juga dibohongi oleh cinta. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk bertahan, dia tetap tidak bisa mendapatkannya kembali. Setelah putus cinta, sang wanita Joker sangat membenci Joker. Dia menempel gambar muka Joker di dinding. Dan melemparkan pisau ke gambar tersebut. Dan menghilangkan tato yang berkaitan dengan Joker di pahanya. Meskipun seperti ini, dia masih tetap saja sedih. Dia mulai melukai dirinya, memotong rambutnya yang panjang, dan menangis dengan sekuatnya. Dan memesan banyak makanan dan minuman. Sama sekali tidak terlihat seksi. Demi melupakan Joker, dia memelihara hewan peliharaan yang ganas untuk menemaninya. Sepanjang malam pergi minum bersama temannya. Minum sepuasnya dan bertindak seperti orang gila. Dia berpikir masalahnya dapat terselesaikan dengan membuat dirinya mabuk. Tetapi semua orang bisa melihatnya. Dia sama sekali belum berjalan keluar. Karena dia tanpa sengaja mendengar teman-temannya yang sedang tertawa membicarakannya. Dia hanya perlu mengaitkan tangannya, dia akan langsung memeluknya. Wanita Joker pun marah dan pergi. Dan di saat itu dia melihat pabrik tempat sebelumnya dia jadian dengan Joker. Karena masih dalam kondisi dikuasai alkohol, matanya terbelalak. Dia memutuskan untuk melakukan hal yang besar. Memutuskan hubungan dengan Joker hingga tuntas. Dia mencuri truk tangki minyak. Dia melepaskan sepatunya dan menyangkutnya di pintu minyak, lalu menyalakan mesin dan dia turun. Pabrik itu pun meledak seperti kembang api. Menggetarkan kota Gotham. Dia pun sangat senang. Dia melakukan upacara perpisahan dengan cara yang paling keren. Secara resmi dia kembali menjadi dirinya sendiri. Sekarang namanya adalah Harley Quinn. Tetapi Harley tidak menyangka kegagahannya. Menghasilkan masalah yang besar. Dengan begini berarti mempublikasikan bahwa dia putus dengan Joker. Di waktu yang sama berarti menandakan dia juga kehilangan perlindungan dari Joker. Baru saja di pagi hari, polisi dan musuh sudah datang mencarinya. Dengan cepat dia sudah berada di situasi berbahaya. Di depannya ada polisi yang sudah siap untuk menangkapnya. Dan musuh yang kakinya dibuat patah olehnya. Dan di belakang juga ada orang yang dibuat lumpuh olehnya. Semuanya ingin dia mati. Dia berdiri dan melemparkan kantong sampah ke polisi. Semuanya menjadi kacau balau. Harley pun mengaburkan diri. Dan di saat dia berlari, tidak lupa untuk sekalian mengambil tas yang terang itu. Ketua gangster Gotham juga mencari masalah dengannya. Dua mobil mengelilinginya depan belakang. Kali ini Harley sudah tidak bisa kabur. Dia hanya bisa mengeluarkan selembar tisu dari kantongnya. Dan menggerakkannya di atas kepalanya yang menunjukkan bahwa dia menyerah. Harley pun ditangkap. Kaki dan tangannya yang diikat membuatnya tidak nyaman. Di saat itu ketua gangster muncul. Harley sudah terlalu banyak menyinggungnya. Pisau pun mendekati muka Harley, dan akhirnya dia merasa takut. Karena dia tahu bahwa kepala gangster mempunyai kebiasaan yang spesial. Suka menggores muka orang. Harley mulai memohon. Dan menawarkan bahwa dia bisa melakukan apapun. Dan kebetulan di saat itu kepala gangster sedang menghadapi suatu masalah yang rumit. Dia ingin Harley untuk ke kantor polisi dan membawa seorang wanita pulang. Dia pun memasuki kantor polisi dengan penyamarannya. Mengatakan ingin melaporkan suatu masalah besar. Polisi bertanya apa itu. Yaitu aku.
Harley memulai aksinya. Cukup dengan menggunakan plastisin, bom asap, dan batang warna. Harley pun bisa mengatasi polisi-polisi yang kehilangan pandangannya. Selanjutnya dia ke ruang tahanan. Merusak gembok pintu dan terbuka. Dan juga merusak sistem pemadaman. Dan tidak hati-hati melepaskan semua tawanan. Dan jelas-jelas orang-orang ini adalah musuhnya. Harley pun langsung dikepung. Dengan aksinya, dia sangat cepat sudah menjatuhkan orang-orang itu. Dengan santai membawa keluar seorang anak perempuan. Perempuan ini adalah seorang perampok handal. Dia baru saja mencuri barang bawahan si ketua gangster. Dan langsung ditangkap oleh polisi. Di dalam mobil dia baru menyadari. Yang dia curi itu adalah sebuah permata. Tetapi dia tidak tahu. Di dalam pertama itu berisi kata kunci setengah kekayaan kota Gotham. Demi tidak disita oleh polisi. Tanpa dilihat oleh orang dia menelannya. Harley sebenarnya hanya ingin mengambil permata itu dan langsung kabur. Tetapi sekarang pertama itu berada di dalam perutnya. Tidak bisa apa-apa, dia pun hanya bisa membiarkannya selalu di sampingnya. Si perampok sangat senang dan berterima kasih ke Harley. Dan juga bertanya bagaimana dia bisa berhasil. Harley pun langsung membuktikannya. Harley membawa si perampok itu pulang ke rumah. Kedua wanita ini duduk di sofa menonton TV sambil makan sereal. Dia bahkan mengoleskan cat kuku ke si perampok itu. Harley tiba-tiba merasakan, meski sudah tidak ada cinta, tetapi ada perampok yang menemaninya juga baik. Di saat itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, ternyata adalah polisi. Dan di lantai bawah musuhnya juga datang. Dia melompat keluar. Dia tetap tidak habis pikir bagaimana bisa tempatnya ketahuan. Saat itu dia menyadari hanya ada satu, yaitu pemilik rumah. Sudah mulai beres-beres untuk pergi. Dia berkata sudah terlalu banyak orang yang memberinya uang. Cukup untuk dia pindahan ke tempat yang lebih bagus untuk menjalani hidupnya. Harley pun menangis karena dia sangat mempercayai si pemilik rumah. Pemilik rumah pun mengatakan kalau dengan dia itu hanyalah sebatas bisnis. Harley menggelengkan kepalanya dan mengerti. Bisnis adalah bisnis. Cinta manusia macam apa yang hangat atau dingin. Tapi itu semua tentang minat. Dia menjadi dingin lagi. Memutuskan hubungan dia dengan si perampok yang sudah terbangun. Dia tidak ingin terus kabur lagi. Lalu dia menelepon ketua gangster. Memutuskan menyerahkan si perampok dan meminta perlindungan. Ketua gangster menerima informasi. Dan memerintahkan bawahannya dan Zaz. Menginginkan mereka membawa perempuan itu pulang. Tetapi dia tidak tahu bahwa Zaz itu polisi yang menyamar. Sebelum berangkat Zaz mengirimkan pesan singkat ke polisi untuk memberitahu posisi Harley. Tidak disangka ketahuan oleh bawahannya ketua gangster. Dan segera memberitahu ketua gangster. Ketua gangster sangat marah dan langsung mengumpulkan semua bawahannya. Sekarang semua orang menuju ke tempat yang ditujukan. Seorang anak perempuan melepas kaos kakinya. Dan diikat kuat di toilet. Harley menutup mulutnya, menunggunya, mengeluarkan permata yang berada di perut si perampok kecil, dan membuat kesepakatan yang bagus dengan kepala gangster. Tetapi tidak terpikirkan, yang duluan sampai adalah polisi. Dia datang untuk menyelamatkan si perempuan. Lalu keduanya mulai berkelahi. Polisi sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Bahkan ditendang keluar dari jendela oleh Harley. Baru salah menyelesaikannya. Sebuah suntikan tertusuk di lehernya. Itu adalah bawahan gangster dan Zaz. Zaz pergi menolong si perempuan kecil. Baru memutarkan kepala, menyadari si bawahan mengambil pistol. Dan menuduhnya sebagai pengkhianat. Di waktu yang berbahaya ini, seorang perempuan berbaju hitam muncul. Dia datang untuk mencari si bawahan gangster untuk balas dendam. Dan dia menusuk lehernya dengan anak panah. Zaz ingin membalasnya. Seakrang di dalam ruangan hanya tersisa beberapa wanita. Polisi juga sudah naik ke atas. Mereka berpengangan dan saling menjaga. Saat itu sang polisi menyadari perempuan yang berbaju hitam itu. Dia terlibat dalam kasus pembunuhan keluarga gangster. Dan salah satunya yang selamat. Dan permata yang di dalam perut si gadis kecil adalah kode warisan keluarganya. Rupanya saat itu dia ditolong. Demi balas dendam, dia terus latihan teknik bertarung. Dan akhirnya menjadi pemburu wanita terbaik. Memulai selangkah demi selangkah untuk balas dendam. Bawahan itu adalah orang terakhir. Tepat saat dia akan mundur, polisi memberitahunya bahwa si ketua gangster itulah yang berada di balik semuanya. Demi mendapatkan permata itu,
Tepat saat mereka menemui jalan buntu satu sama lain, bawahan ketua gangster sudah datang dan mengepung mereka di lantai bawah. Si perempuan kecil itu berbohong. Dia sudah mencuri permata gangster, pasti akan mati. Demi melindungi sang perempuan dan dirinya sendiri, Harley memutuskan untuk kerjasama. Kebetulan semuanya ada berhubungan dengan si gangster. Mengapa mereka tidak bergabung dan membunuh mereka? Grup pembalas wanita sejati pun lahir. Saat itu, bawahan mereka turun dari atas ke bawah. Mereka mengambil senjata dan cepat-cepat lompat ke dalam perosotan. Berjalan di lorong yang terang. Sebuah perkelahian di taman bermain pun dimulai. Di tempat ini, beberapa perempuan ini sudah mendirikan sebuah kepercayaan. Di saat orang terakhir terjatuh, mereka sudah berdiri bersama, seperti sebuah tim. Menunggu mereka keluar di taman bermain itu. Di luar sudah ada gangster yang menunggu lama. Polisi itu ditembak. Si perempuan kecil itu pun juga ditangkap ke dalam mobil. Di saat itu tim mereka hanya tersisa satu peluru. Dalam keputusasaan, Zaz dipaksa keluar dari aksi. Dan Harley mengambil kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Dan mengejar mobil itu. Si pemburu wanita itu datang dengan motor. Dan bersiap untuk mengejar mereka. Dan akhirnya mobil itu terkejar. Harley mengejar hingga ke dermaga. Gangster telah membawa wanita itu hingga jauh. Harley menenangkan diri, melangkah perlahan-lahan, meluncurkan peluru terakhirnya. Tidak disangka yang ditembak itu adalah patung. Harley putus asa. Gangster muncul dari belakang patung, meletakkan pisau di leher anak perempuan itu. Harley tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat ini pun, si gadis kecil ini menggunakan keahlian mencurinya. Dia meletakkan granat di badan gangster dan membukanya. Harley segera bekerja sama dengan diam-diam, melempar gangster itu dari jembatan. Gadis kecil itu pun tertolongkan dan memeluk Harley. Wanita lain yang tersisa pun akhirnya datang. Semuanya akhirnya selesai. Keesokannya, mereka pergi ke sebuah restoran. Sarapan bersama, mengeluarkan isi hati satu sama lain seperti sahabat. Tetapi apa benar? Selanjutnya Harley menemani si gadis kecil ke toilet. Di saat mereka baru merespon, mereka sudah mencuri mobil dan kabur. Dan perempuan ini di saat berkelahi, sudah menemukan nilai dari mereka sendiri. Polisi kembali ke kantor polisi untuk mengundurkan diri, meninggalkan rekan-rekan yang munafik. Pemburu wanita ini menggunakan kode kunci dari permata dan membuka kekayaan keluarga mereka. Dia, polisi dan Zaz membentuk sebuah tim, membuka jalan untuk menghukum kejahatan dan menyebarkan kebaikan. Dan Harley menerima gadis kecil ini menjadi anak magangnya, membawa dia melakukan pengembaraan. Sekarang dia akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri. Bukan lagi seperti wanita Joker, tetapi Harley Quinn yang menawan dan percaya diri.